Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya kita boleh menikmati hari ini semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saat ini siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami menghampiri Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, sepanjang hidup kami, Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Kau setia dalam hidup kami. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, angkat kedua tangan kita. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan
Engkau baik, kami menyembah Engkau. Angkat suaramu saat ini, sembah Dia sepanjang hidup kami. Kau setia dalam hidup kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami berserah, kami menyembah Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami sembah. Sama-sama katakan. Sekali lagi kita katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidup kami boleh melihat karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Dalam keadaan apapun, kami tahu Kau setia. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sukacita kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami. Biar hidup kami Kau pakai untuk melayani Engkau sepanjang hidup kami. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Bersukacita karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Setiap kita jemaat Tuhan yang rindu bersukacita, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali dalam ibadah online pada hari ini di minggu yang kelima di tanggal 31 Juli dengan tema hidup tanpa batas. Kita percaya saat kita di dalam Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk melayani Dia, maka Dia akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Berikan salam kepada kanan kirimu, anggota keluargamu, katakan, mari kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Kita mau bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Come on. Yes Lord. Sama-sama kita katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup
sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Come on. Biar sukacita Roh-Mu tercurah atas kami Tuhan. Sama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari saudara boleh bergandengan tangan. Amin. Kami semuanya Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. sekali lagi kita katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah Tuhan. Roh-Mu atas kami. Mari dengan sukacita angkat kedua tangan kita. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa. Haleluya. Bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan antusias. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Curahkanlah. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan roh tercurah. Roh tercurah. Yes Lord. Amin. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku. Sekali lagi, tepuk tangan bagi Tuhan kita katakan. Roh tercurah. Amin. Come on. Tepuk tangannya di atas kepala bagi Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah. Gereja Tuhan dimenangkan. Katakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan semua bangsa-bangsa. Semua Kan mengaku. Come on. bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Kudus tercurah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Membawa kita lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Hidup tanpa batas untuk melayani dan menjadi berkat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sukacitamu, Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Where will I run
the throne of mercy. Where would I be but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Amen. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kami datang dalam hadirat-Mu. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, Jesus. Be glorified
God. So here about God. Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nikmati dia, sekali lagi nikmati dia. So here about Jesus. So here about Jesus. So here about Jesus. Mari alami dia lebih lagi. Come on, come on. Yes. So here about. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus. Pakai kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Pakai seturut rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Yes. Sampai seluruh hidup kami memenuhi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau katakan pakai kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak terbatas. Tuhan pakai kami lebih lagi, menjangkau banyak orang, melayani banyak orang, menjadi berkat banyak bagi banyak orang. Pujilah Engkau Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan saya dan percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kita. Amin. Saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor. Bersama-sama dengan saya, Pastor Andri Tunggal. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala Sidang Saudara Gereja Oikos Bogor, yaitu Pendeta Andrian Krisdianto Teja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dengan tema yang akan saya bawakan adalah hidup tanpa batas. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan kami hari ini boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau berbicara kepada setiap kami. Jemaat Tuhan berada dimanapun kami berada. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami menemukan isi hati Tuhan. Dan kami mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Baik saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup tanpa batas. Saya mendasarkan perenungan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita akan membacakan firman Tuhan ini sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini dan dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Saudara, apa perasaan saudara-saudara? Dulu waktu saya membaca bagian ini, saya berpikir, wah mulia sekali ya kita ini di hadapan Tuhan. Mulia dan luar biasa kita di hadapan Tuhan sampai-sampai kita ini mau diangkat menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa bukan? Saudara, dulu sejak kecil saya sering bermimpi dan berangan-angan. Waduh, andai ya saya ini adalah seorang yang lahir dari keluarga bangsawan. Wah, andai kalau saya ini lahir dari keluarga kerajaan. Wah, andai saya ini lahir dari keluarga orang kaya. Karena mungkin memang sejak kecil saya tidak seberuntung teman-teman saya. Saya ingat sekali saya pernah berkata kepada ayah saya, "Papa, kenapa kita tidak sekaya orang atau teman saya yang SD ini?" Teman SD dulu ya, begitu. Saudara-saudara, saya punya angan-angan atau mimpi untuk menjadi orang yang hebat. Atau orang yang terlahir dari keluarga kaya, keluarga kerajaan bahkan. Nah, mengapa demikian? Ya karena mungkin sesederhana saudara-saudara, saya berpikir kalau saya orang kaya maka saya bisa melakukan apapun. Saya bisa melakukan apa yang saya suka. Dan bukankah saudara-saudara ada lagu yang mengatakan, andai aku jadi orang kaya, ya kan? Saudara-saudara, ini adalah satu konsep yang saya pikir secara natural, normal, kita berpikir bahwa kalau kita orang kaya, atau kita punya kuasa, atau kita lahir dari keluarga kerajaan, kita akan bisa melakukan apapun. Itulah sebabnya kenapa kalau saudara perhatikan tema khotbah hari ini adalah hidup tanpa batas. Tidak ada yang bisa membatasi kita kalau kita punya kuasa. Tidak ada bahkan yang bisa membatasi kita kalau kita punya uang. Nah, saudara mungkin berpikir bahwa wah enak sekali kalau saya menjadi orang yang seperti itu, bukan? Nah, menariknya saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan tema ini, saya menemukan sebuah cerita tentang seorang bernama John Roberts. Siapa ini John Roberts? Dia adalah seorang berkebangsaan Skotlandia yang memenangkan hadiah lotre, saudara-saudara. Dan hadiah lotre yang dia menangkan gak tanggung-tanggung, 5 juta US dollar. 5 juta US dollar pada tahun 1998. Yang kalau kita kurskan, saudara mungkin berpikir, wah 5 juta US dollar berapa ya? Saudara jangan lihat 5 jutanya, ini US dollar saudara-saudara.
Kalau di Indonesia kan 75 miliar rupiah. Wow, saudara bagaikan dapat durian runtuh, dapat rejeki nomplok, tidak terduga. Saudara dapat 75 miliar, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin sebagian saudara langsung pensiun dini, langsung hidup berfoya-foya, mungkin ya. Ditabung Pak, di deposito nanti tinggal makan gaji, kan gitu kan. Nah saudara-saudara, John Roberts yang dilakukan oleh dia ketika mendapatkan 75 miliar, dia kemudian membeli rumah mewah, dia membeli mobil sport, dia membeli apapun yang dia inginkan, bahkan dia berfoya-foya di tempat berpesta, klub malam dan sebagainya. Dia hidup seakan-akan tanpa batas, saudara-saudara. Hidup sesuka-sukanya, mau ingin apa tinggal beli. Saudara tentu tahu orang yang baru-baru ini mengatakan, wah murah banget. Nah itu mungkin seperti itu saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi dengan John Roberts. Tapi saudara tahu apa yang terjadi dengan hidupnya sesudah itu? Saudara tahun 98 dia mendapatkan 75 miliar mendadak. Tetapi tahun 2001 saudara-saudara. Tahun 2001 tidak sampai 5 tahun. John Roberts tiba-tiba menghilang. Dan menurut kata orang, dia terlilit hutang. Dan apa yang terjadi? Informasi terakhir mengatakan bahwa dia hidup di caravan. Dia hidup di mobil van. Hidup berpindah-pindah demi menghindari debt collector. Karena dia sudah tidak punya apa-apa. Ironis bukan? Ada seorang yang mendapatkan kekayaan dengan begitu luar biasa. Ada seorang yang mendapatkan hidup yang tiba-tiba seperti tanpa batas. Tetapi kemudian menjadi hancur. Kenapa? Karena dia hidup sesukanya. Karena dia hidup sesukanya. Dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita berpikir hidup tanpa batas, ketika kita berpikir hidup itu sesuka-sukanya, ironinya adalah bukannya kita makin baik, tetapi kita makin hancur. Dan itulah yang terjadi ketika seseorang hidup tanpa rencana Tuhan. Nah saudara, karena itu firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk memahami rencana Tuhan. Dan tentu saja mengajak kita untuk menghindari satu kehidupan yang sia-sia. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita supaya kita menghidupi hidup yang betul tanpa batas, tetapi hidup di dalam batasannya Tuhan. Hidup di dalam rencananya Tuhan. Hari ini banyak orang ingin hidup tanpa batas, tetapi pada akhirnya hidupnya bisa menjadi hancur. Dan tentu saja kita tidak ingin begitu, bukan? Amin, saudara-saudara. Nah karena itu saudara, kita lihat firman Tuhan hari ini ketika 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 mengatakan kepada kita bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita tentang identitas kita yang benar. Identitas kita sebagai umat Allah. Identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, apa sih arti dari umat kepunyaan Allah? Saudara-saudara, ada satu kata di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan gereja atau umat kepunyaan Allah ini dengan sebutan eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia itu adalah sebuah sebutan untuk kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar atau diambil lalu kemudian apa? Untuk menjadi umat Allah. Dipanggil untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Sekumpulan orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk meninggalkan hidup yang lama, yang sia-sia, dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru. Makanya kenapa firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kamu ini bangsa terpilih. Bukan cuma terpilih, menang lotre, bukan. Tetapi kamu terpilih, kamu menjadi imamat yang rajani. Kamu menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, kalau kita membaca bagian tulisan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini, kita tidak bisa lepasin dari konteksnya. Konteksnya itu saudara bisa lihat di ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani.
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan yang rohani. Nah, saudara-saudara, ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu dipanggil seperti seumpama, ya, jadi ada sebuah analogi yang Petrus katakan, kita itu seperti pembangunan, kita itu seperti membangun atau dipakai untuk membangun sebuah bait Allah. Yang Petrus katakan adalah imamat kudus, membangun rumah rohani. Makanya di sini saudara dikatakan Yesus itu, kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, Yesus itu adalah batu penjurunya. Yesus itu disebut sebagai batu penjuru, atau Yesus itu adalah batu yang menjadi patokan bagi pembangunan sebuah bangunan. Saudara, gambar ini menunjukkan kepada kita bagaimana yang bagian besar itu, saudara-saudara, itu adalah batu penjuru, bagian pojok, bagian yang ada di pojok, bagian yang paling besar, batu paling besar. Saudara, Petrus menganalogikan Yesus itu seperti batu penjuru itu. Yesus itu dibuang, Yesus itu disalibkan, ditolak oleh bangsa-bangsa Yahudi, oleh bangsa Yahudi. Tetapi Yesus yang ditolak itu menjadi batu penjuru bagi kita nih, umat yang Tuhan panggil dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi bangunan rumah Allah yang kudus. Itu eklesia, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk dibangun di atas Kristus. Kita dipanggil untuk membangun rumah. Kita dipanggil untuk membangun sebuah rumah rohani. Dan ini adalah makna untuk menjadi seorang anak Tuhan. Atau makna untuk menjadi seorang umat kepunyaan Allah. Saudara, hari ini banyak orang kehilangan apa itu arti menjadi seorang Kristen. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu adalah saya pergi ke gereja, hari Minggu ke gereja, ikut doa puasa, ikut persekutuan doa, atau ikut doa pagi, ikut ibadah ini atau itu dan sebagainya. Oh, saya Kristen, kenapa? Karena saya pergi ke gereja. Saudara-saudara, mohon maaf, saya ingin sedikit mengoreksi. Menurut saya, kekristenan itu bukan saudara pergi ke gereja. Karena kalau saudara pergi ke gereja, bisa jadi saudara itu cuma simpatisan. Loh Pak, berarti maksud Bapak saya mesti daftar jadi anggota gereja? Bukan itu maksudnya. Saudara, saya membagi seringkali jemaat atau Kristen itu, atau orang Kristen itu terbagi dua. Yang pertama, mereka yang adalah pemain di dalam kekristenan. Dan yang kedua, mereka yang adalah penonton. Oke, begini saja saudara. Saudara bayangkan ada sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater di mana ada gedung teater, lalu kemudian ada pertunjukan drama, katakanlah di dalamnya. Ada para pemain yang melakukan peran-perannya di dalam teater tersebut, saudara, dalam pertunjukan tersebut. Mereka bekerja keras, melatih diri mereka untuk memberikan yang terbaik, menjalankan peran mereka. Tetapi ada kelompok orang yang kerjanya cuma duduk-duduk saja. Duduk, datang, duduk, dengar, pulang. Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen yang ada di golongan kedua itu. Yang cuman jadi penonton-penonton rohani. Yang cuman kerjaannya adalah datang, duduk, dengar, pulang. Syukur-syukur kalau misalnya khotbahnya lucu. Wah, asik hari ini gerejanya asik begitu. Tapi kalau khotbahnya membosankan, aduh. Lama-lama dengerin minggu 1, minggu 2, minggu 3, aduh membosankan. Aduh, saya tinggalkan aja gereja ini, pindah channel YouTube. Tenang saudara, ini tidak terjadi di gereja Oikos. Di luar sana saudara-saudara ya. Saudara, hari ini banyak orang menjadikan gereja hanya sebagai tempat pertunjukan rohani. Mereka hanya menonton. Dan buat saya mohon maaf. Orang-orang seperti itu belum sadar bahwa dirinya itu adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi eklesia, bangunan itu. Orang-orang tersebut hanya menonton, tapi tidak mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Tidak mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kita orang Kristen seharusnya menjadi pemain. Tidak ada orang Kristen yang benar-benar lengkap tanpa pelayanan. Orang Kristen harus mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, pelayanan itu bukan berbicara tentang, oh saya melakukan kegiatan ini dan itu belaka. Bukan. Tetapi kita seharusnya memberikan diri kita sebagai persembahan dan ibadah yang sejati. Pelayanan. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati.
Saudara berbicara tentang imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya servanthood atau pelayanan, hidup yang melayani Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, setelah Petrus mengatakan kamu tuh bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Lalu Petrus mengatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara-saudara, memberitakan perbuatan besar dari Dia itu bukan berarti semua kita kemudian menyerahkan diri menjadi penginjil. Bukan. Tentu saja bukan itu maksudnya. Semua orang masuk sekolah Alkitab, bukan itu. Saudara-saudara, memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan itu artinya kita ini di dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan sehari-hari, jadilah saksi Kristus. Saudara-saudara, saya suka ada satu tulisan yang mengatakan bahwa there are fifth gospel. Injil itu ada Injil yang kelima. Atau seringkali kan hari ini kita kenal Injil itu ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebenarnya ada Injil yang kelima. Apa itu Injil yang kelima? Kamu, Anda, dan saya. Kita semua itu adalah kitab Injil yang terbuka di hadapan orang. Orang menilai hidup kita dan kemudian melihat kesaksian apa yang kita tunjukkan dari hidup kita sehari-hari. Orang melihat perkataan kita, mendengar perkataan kita. Apakah perkataan ini perkataan yang baik atau perkataan yang meruntuhkan, yang menghancurkan. Orang menilai sikap kita sehari-hari. Apakah sikap kita ini menunjukkan Kristus atau tidak. Orang menilai kebijakan yang engkau ambil sebagai pemimpin di perusahaan. Kebijakan yang engkau ambil sebagai pemimpin di kantor mungkin. Engkau dilihat hidupmu. Dan itulah yang Tuhan maksud memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Namun sedihnya adalah hari ini banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen, tetapi hidup tidak sadar akan panggilannya untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Kebanyakan orang hari ini hidup hanya untuk dirinya sendiri. Hidup hanya untuk memuaskan diri. Oh, apa tujuan hidup? Bekerja keras, tujuannya adalah kalau bisa dapat banyak uang. Setelah dapat banyak uang, apa yang terjadi? Pensiun dini. Lalu kemudian hidup bersenang-senang. Silahkan kalau Anda memilih demikian. Hari ini kita melihat dunia mendefinisikan hidup itu sebagai menjadi billionaire. Ya. Passive income. Apalagi slogan-slogannya. Ya. Saudara, itu karena dunia itu berpikir bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menikmati hidup. Saudara, tidak salah. Pengkhotbah mengatakan bahwa salah satu anugerah yang baik buat kita adalah menikmati hidup. Tetapi tujuan kita bukan untuk menikmati hidup. Tujuan kita adalah untuk berkarya bagi Tuhan. Tujuan kita itu adalah menjadi saksi Tuhan. Sehingga ketika kita dipilih untuk menjadi umat Tuhan, maka kita harus menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan sebuah kisah tentang seorang raja yang ada di raja dari sebuah kerajaan bernama Lesotho. Saya tahu saudara mungkin tidak familiar dengan kisah ini. Lesotho itu adalah sebuah negara kecil yang ada di daerah selatan Afrika. Dan Raja Lesotho itu namanya adalah Raja Letsi ketiga. Nah, dia menikahi seorang perempuan biasa bernama Anna Karabo Matsoneng. Dalam pernikahannya dengan Anna Karabo Matsoneng ini, saudara-saudara, akhirnya sang istrinya itu dari golongan biasa diangkat menjadi seorang ratu. Tetapi saudara-saudara, mungkin sebagian dari kita berpikir, wah enak ya kalau dari orang biasa jadi ratu, wah pasti happy. Oh iya, dia tentu saja mendapatkan fasilitas sebagai seorang ratu, dihormati, punya ajudan mungkin dan sebagainya. Tapi saudara jangan lupa bahwa ketika dia menjadi ratu, saudara-saudara dia memiliki sebuah tanggung jawab. Dan Anna Karabo Matsoneng ini adalah seorang ibu negara atau seorang ratu di negara atau kerajaannya yang dikenal sebagai seorang yang melaksanakan misi-misi charity atau misi-misi dia melakukan
karya-karya kemanusiaan kepada rakyatnya sebagai seorang ratu. Dia mendirikan yayasan untuk melawan HIV/AIDS yang marak di negaranya, dan dia berusaha keras menjadi seorang ratu yang melakukan fungsinya. Saudara-saudara, hari ini banyak orang hanya ingin menjadi ratu atau menjadi raja. Tetapi orang lupa menjadi ratu dan raja itu berarti adalah sebuah panggilan bagi kita untuk melakukan tugas dan fungsi kita sebagai raja dan ratu. Sama halnya hari ini kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, tapi kita harus menghidupi perannya. Saudara-saudara, kalau saudara beli sepeda, lalu kemudian sepeda itu hanya ditaruh di gudang, apa artinya itu sepeda? Selain hanya sebagai sebuah pajangan. Tetapi sepeda itu akan berarti ketika sepeda itu melakukan fungsinya. Sama halnya banyak orang Kristen hari ini, saudara, tidak ada artinya ketika hanya menjadi pajangan dan penonton. Oleh karena itu, saudara-saudara sebagai gereja yang bertumbuh, dan saya percaya saudara juga tertanam di gereja Oikos di Bogor ini. Saudara, mari kita menangkap isi hati Tuhan. Mari saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen yang menonton, tetapi mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Saya percaya ketika saudara melakukan firman, maka saudara akan menemukan hidup yang indah dan bermakna di hadapan Tuhan. Mari kita singkirkan segala yang merintangi kita. Kita berlari mengejar panggilan sorgawi. Semoga kehendak Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu dan keluargamu. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini, saudara Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh membimbing kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan ini berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan berkati hidup mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita boleh memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan kita di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu, bagi setiap kita dapat memberikan persembahan lewat tayangan yang ada di bawah ini. Dan saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah dengar firman-Mu Tuhan. Dan tiba waktunya kami beri yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami agar boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu, bagi gereja kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita mau terus setia untuk memberi, baik persembahan persepuluhan maupun juga persembahan mingguan setiap minggunya. Biar ini menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya, yaitu salah satunya kita setia untuk memberi. Puji Tuhan, kita bersyukur sepanjang ibadah hari ini kita terus ada dalam hadiratnya Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pastor Andre Tunggal yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Untuk kita mengerti hidup tanpa batas. Dengan kita melayani Tuhan, memberi yang terbaik sampai seumur hidup kita. Haleluya. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan, kami sungguh mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman yang kami terima hari ini Tuhan. Semuanya menguatkan hidup kami Tuhan, membuat kami semakin mengerti bahwa hidup kami sungguh berarti bagimu Tuhan. Dan Kau sangat berarti juga bagi hidup kami sepenuhnya Tuhan.
Kami ingin terus membawa kehidupan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, pernikahan kami Tuhan, keluarga kami. Dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga dalam studi kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan telah sediakan bagi kami. Untuk kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terbaik Tuhan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan, khususnya di Gereja Oikos Bogor nih Bapa. Berikan kami hati terus melayani Tuhan. Pakai kehidupan kami di Gereja Oikos Bogor nih Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur juga untuk gereja-gereja lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan amanat agung-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Bapa dan memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami percaya ini semua adalah kerinduan-Mu Tuhan kehidupan kami. Kami mau terus melakukan ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semuanya di dalam ladang pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai kesudahan zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota yang kami diami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati pemerintahan kota kami, untuk kami bisa hidup nyaman, tentram, aman, dan kami bisa melakukan aktivitas hidup kami Tuhan untuk memberkati banyak orang Bapa. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, untuk mereka sungguh-sungguh melihat Tuhan campur tangan atas bangsa ini Tuhan. Sehingga kami percaya Indonesia akan lebih maju lagi Tuhan. Indonesia akan lebih aman, lebih tertib lagi Tuhan. Bahkan Indonesia akan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan terus menolong kita, bahkan menguatkan hidup kita untuk senantiasa tinggal dalam panggilan Tuhan, dan biarkan Tuhan mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan banyak hal yang menguatkan kita dan membangun kerohanian kita, untuk rohani kita semakin dewasa, dan kita percaya hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya.